Demikian Pak Iwan. Terima kasih. Persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada teman-teman di Kalimantan Timur maupun di lain tempat, secara khusus kepada Pak Haryoto, senior saya, yang selalu gembira. Terima kasih Pak Iwan, salam. Jadi inilah kunci sehat itu, kita harus gembira. Ya. Oleh karena itu sekali lagi kita semua di sini yang penting gembira, gitu. Ya, gembira ini yang pertama yang saya ucapkan. Jadi penting gembira itu penting. Jadi jangan sampai sedih kita. Ya. Nah ini saya diberi tugas sebagai pemateri untuk jembatan sebagai fungsi pemersatu perbedaan ini. Pertama saya juga bingung ini mau ngomong apa gitu. Tapi setelah saya renung-renungkan, maka saya hanya menampilkan gambar-gambar yang indah saja. Semoga dengan melihat gambar ini menambah kebahagiaan kita dan sekaligus juga bisa menjadikan pemersatu perbedaan. Tapi perkenankan saya ini pengen punya misi gitu, yaitu jembatan mampu menyeberangkan dari kedoliman menuju keadilan. Jembatan mampu menyeberangkan dari kegelapan menjadi terang benderang. Jembatan mampu menyeberangkan dari tercerai-berai menjadi penuh persatuan. Jembatan mampu menyeberangkan dari kemiskinan menjadi sejahtera. Jembatan mampu menyeberangkan dari sakit-sakit menjadi sehat walafiat. Itu adalah fungsi jembatan semua. Saya kira satu kata yang saya ambil dari surat Ibrahim ayat pertama itu adalah litukhrijan nasa minadzulumati ilan nur bi'idzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Semoga mampu mengeluarkan kita menuju manusia dari kegelapan cahaya terang-terang dengan izin Allah menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa dan Maha Terpuji. Ini saya ingat-ingat terus ayat pertama dari surat Ibrahim. Nah ini yang sama dengan gambarnya di Pak Haryoto, tapi Pak Haryoto saya yakin belum pernah ke sana. Tahu aja. Kalau saya ini sudah pernah ke sana ini. Rombongan dari teman-teman Indonesia berkunjung ke San Francisco melihat jembatan ini. Di balik keindahan jembatan San Francisco ini itu dikandung filosofi pada waktu Presiden Delano Roosevelt, di mana Amerika pada tahun 30-an itu mengalami apa yang namanya depresi atau Malaysia atau kemiskinan yang amat gitu karena habis Perang Dunia Pertama, resesi. Oleh Presiden Delano digenderangkan go to the West. Jadi kalau Amerika itu yang dulu yang makmur itu adalah di bagian timur, daerah sekitar New York, terus kemudian daerah California, Los Angeles, San Francisco itu masih miskin, sehingga pembangunan digeser menuju ke arah barat. Itu namanya go to the West. Nah, salah satu yang dibangun itu adalah jembatan ini. Jembatan ini sampai sekarang masih memiliki rekod jembatan terindah. Emang ini indah sekali, tapi di balik keindahan ini pasti terkandung kerja keras yang amat. Oleh insinyur pertamanya itu nanti dicari di Google, saya lupa itu ada dua kata yang saya ingat. Yang pertama itu adalah it's crime to build an ugly bridge. Jadi kalau kita bangun jembatan yang norak,
itu termasuk kriminal. Jadi kalau mau bangun jembatan itu yang cantik, karena ini dipandang masuk ranah publik. Kemudian yang kedua, itu kata-katanya itu adalah the detail is ghost. Jadi untuk membangun jembatan yang cantik ini, itu diperlukan detail-detail yang jelimet seperti setan. Jadi setan itu suka-sukanya jelimet. Gitu. Nah ini kalau mau yang bagus ini kita harus punya jembatan yang indah, yang bisa merilis tegangan. Jadi kalau kita melihat jembatan, rasanya menjadi tegang itu hilang, sehat, utang-utang menjadi lupa. Ini salah satunya. Ini di California, pada waktu dibangun, itu sebagai coating pertama atau prime coatingnya itu adalah seperti warna meni. Warna meni kalau orang zaman dulu ngecat itu warnanya warna meni, kan? Nah, setelah dicat pakai warna meni, padahal itu pakai cat dasar. Masyarakat di sana sudah gandung, jatuh hati, sehingga warna itu tetap dipertahankan, tidak boleh diganti. Jadi inilah sejarahnya coatingnya warna merah meni ini dipertahankan sampai sekarang. Kalau ini kita dekati sebetulnya ya tidak cantik-cantik amat. Tapi kalau dari jauh ini cantik sekali. Nah, ini tadi saya ngomong sama Haryoto, di sebelahnya itu ada penjara Alcatraz. Itu penjahat-penjahat yang bandel-bandel masuk di pulau sana. Kalau dia mau lari, lepas, pasti mati. Karena kedinginan. Kalau mau jalan-jalan di sini, tolong teman-teman Kalimantan Timur ajak saya sekali lagi. Nanti saya tunjukin di sebelahnya sini ada universitas yang terkenal, Universitas Berkeley. Dulu menteri kita banyak sekali sekolah di sini. Nah ini kita juga punya jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Ini sebagai cikal bakal kita untuk belajar jembatan panjang di Indonesia. Kalau dulu kita bangun jembatan ini mungkin karena keterpaksaan dengan loan Cina, sehingga basic desain yang kita lakukan dilakukan revisi dan didetailkan oleh mereka. Tapi untuk jembatan-jembatan panjang berikutnya, saya kira kita sudah banyak bisa membangunnya. Nanti Bu Dina juga lebih detail lagi, lebih pintar lagi. Kita bangun jembatan-jembatan panjang yang banyak. Tapi ingat, untuk membangun jembatan panjang itu biasanya harus memperhatikan banyak hal. Ini di Balikpapan, kalau Balikpapan itu juga sebentar lagi kita bangun juga. Saya kira Bu Dina nanti bisa cerita panjang juga. Pendek kita harus bisa menjadi insinyur sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Kita tidak boleh mengandalkan resources dari luar negeri. Ini barangkali bisa saya sampaikan, kita akan bangga kalau kita bisa makan nasi yang kita tanam. Kita akan bangga kita bisa makan daging, kita bisa minum susu dari ternak yang kita gembala. Kita akan senang dan kita akan bangga kalau kita memakai baju yang kita rajut sendiri. Alangkah hinanya kalau kita ini hanya mengandalkan segala sesuatunya dari luar negeri. Oleh karena itu sekali lagi kita harus cinta produk dalam negeri. Cinta produk dalam negeri itu saya kira mudah dilakukan kalau kita sama-sama sepakat. Saya kira ini harus dipahami semuanya. Kalau kita biasa menanam padi tapi
kita makannya gandum, maka kita akan kehilangan devisa. Demikian juga kalau kita menanam singkong tetapi kita makannya keju, kita akan kehilangan devisa. Devisa itulah yang sekarang kita cari. Jadi sumber malapetaka ini kalau kita sampai kehilangan devisa terus-menerus. Ini juga ada jembatan Tumbang Samba di Kalimantan Tengah. Meskipun pada waktu pelaksanaan kita mengalami kesulitan dan jatuh bangun, tapi alhamdulillah ini bisa tersambung. Ini salah satu bagaimana upaya pemerintah dalam hal ini Bina Marga untuk menghilangkan wet crossing, lintasan basah, terutama di Kalimantan. Ini masih ada satu lagi, yaitu jembatan Pulau Balang, yang insya Allah selesai juga, tapi sayang jalan pendekatnya belum selesai. Nah ini kita minta bantuan sama-sama nih antara pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Indonesia umumnya untuk membangun jembatan Pulau Balang menuju ke IKN. Ini lintas tengah dari Palangkaraya menuju Trans Selatan. Ini jembatan Rumpiang ada di Kalimantan Selatan. Dari Marabahan kita bangun juga, dibangun pada saat krisis ini, bareng atau hampir bersamaan dengan jembatan Kutai Kertanegara. Ini sebagai contoh ya, jembatan di Korea dengan bentuk cable stay yang menghubungkan antara Masan dan Changwon. Ini saya kira kalau di Korea itu juga ternyata banyak pulau-pulau. Nah, ini dengan adanya jembatan maka ini bisa menjadi terkoneksi menjadi satu kesatuan. Saya kira salah satu fungsi jembatan itu adalah mempersatukan yang asalnya terpisah. Ini juga cantik gitu. Kemudian biasanya jembatan-jembatan seperti ini itu diperlukan untuk melayani juga navigasi. Jadi fungsi jembatan itu pertama adalah melayani lalu lintas kendaraan, tapi juga harus bisa memfungsikan navigasi yang ada. Tetapi barangkali peraturan kita ini harus bisa kompromi atau sinergi, jadi jangan saling mematikan. Kalau untuk di Pulau Balang relatif rendah clearance-nya. Tetapi di Teluk Balikpapan ini minta sangat tinggi sekali. Nanti kita lihat contoh-contoh yang lain juga. Ini adalah jembatan Pulau Balang yang sekarang sudah dalam keadaan terklosur. Ini menjadi jembatan rekor juga setelah Suramadu. Dengan beton terpanjang untuk Indonesia. Membantang. Ini jembatan Ampera yang ada di Palembang. Ini pada waktu membangun jembatan Ampera ini dengan dana pampasan perang Jepang, tapi sekaligus juga menjadi tempat pembelajaran insinyur-insinyur Jepang menerapkan inovasi apa yang disebut dengan pre-pack foundation, beton pre-pack. Beton pre-pack itu adalah untuk pengecoran di air dengan agregat kasar yang relatif diameter besar, terus kemudian diinjeksikan mortar semen yang tahan terhadap air. Dan ini sekarang sudah banyak juga dilakukan. Di sebelahnya itu ada jembatan banyak, ada jembatan Ars juga ada, Musi 6, sedangkan Musi 4 itu dengan menggunakan kabel, kombinasi antara box girder dengan kabel, terus kemudian di Musi 2 itu dengan arts dan sebagainya. Jadi kalau dengan adanya sungai ini bukan berarti kita terpisah, tetapi bisa terkoneksi dengan adanya jembatan. Ini adalah jembatan Tayan. Ini sayang ini. Ini adalah dengan loan Cina, sehingga materialnya ini diambilkan dari Cina untuk membentang tengah ini. Dan ada sedikit pengalaman pada waktu commissioning untuk
layak fungsi itu dengan kecepatan angin yang rendah saja itu hanger atau penggantungnya vertikal itu mengalami getaran. Bagaimana mengatasi getaran itu? Kita berikan strat dengan penegangan yang minimal, akhirnya getaran itu menjadi hilang. Pengalaman-pengalaman ini saya kira akan terekod supaya untuk insinyur yang akan datang bisa belajar lebih tekun lagi. Kita bangun jembatan yang lebih panjang, lebih ringan, dan lebih kuat. Karena semboyannya orang sipil itu kan lebih kuat, lebih panjang, lebih ringan. Ini jembatan Barito, ini adalah disebutkan dengan model twin suspension. Ini dapat loan dari kredit ekspor dari Australia, sehingga desainernya itu adalah Profesor Max Irvine dengan menggunakan konsep suspension ganda, suspension kembar. Bentang tengahnya sekitar 270 meter. Dan ini masih survive, masih awet. Tetapi kami minta bantuan kepada teman-teman Banjarmasin untuk tetap mengamati jembatan ini supaya kalau ada perubahan yang signifikan segera dilaporkan. Dan ini kita juga berusaha untuk memasang beberapa sensor untuk mengetahui displacement atau tegangannya. Ini kita tur saja ya, melihat jembatan-jembatan yang indah. Ini saya ajak Pak Haryoto ke Perancis melihat jembatan Milieu. Jadi jembatan Milieu ini adalah diklaim jembatan paling tinggi. Kalau kita lewat di jembatan ini, itu seperti naik pesawat gitu. Di kanan kiri ini awan yang gelantung gitu dan kabut. Ini dengan memiliki konsep multi cable stay, single plane, sangat cantik sekali ini. Nah ini nanti kita jalan-jalan Pak Cahyono sini ke Paris, terus kemudian jalan-jalan ke Normandy sambil belajar sejarah tempat pendaratan tentara sekutu di Perancis yang sangat terkenal untuk mengalahkan Jerman. Ini jembatan ini sangat cantik. Ini adalah salah satu jembatan yang menyeberangi Suez. Jadi kalau kemarin ada berita kapal kandas, ya, ini Pak Cahyono barangkali bisa tebak Pak Cahyono. Ini clearance-nya berapa Pak Cahyono? Budina, boleh tahu Budina? Ini clearance-nya adalah 65 meter. Pak, ya 65-an Pak, betul. Ini 65 meter ya. 65 meter, sedangkan kapal yang lewat itu kapal gede-gede, kapal gede sejagat itu. Itu clearance-nya 65. Nanti kalau Balikpapan, saya nggak tahu juga kenapa kok minta tinggi-tinggi itu. Minta 65 juga Pak Teluk Balikpapan. Nah, itu yang kadang-kadang saya sedih itu. Jadi kalau bahasanya ego sektor. Ya, betul, betul. Ini adalah kerjasama dengan Jepang. Jadi di towernya itu biasanya dipasang bendera Jepang sebagai simbol hibahnya pemerintah Jepang. Tapi kalau untuk pendekatnya dibangun oleh pemerintah Mesir. Jadi ini simbol persahabatan ini. Jadi banyak juga jembatan yang menjadikan simbol persahabatan. Saya terakhir itu ke Timor Leste, itu ada bangun jembatan Motok Ain yang merupakan perbatasan antara Indonesia dan negara Timor Leste. Jadi pengertian perbatasan kalau untuk yang sungai itu diambilkan asnya atau tengahnya itu adalah profil yang dimana elevasinya paling rendah. Itu kalau dalam bahasa pengairan disebutnya talwek. Dan itu jadi
batas imajinernya. Jadi bukan berarti harus di tengah gitu, bukan, tetapi di daerah yang paling dalam itu adalah batas antara negara. Kalau itu sungai. Ini dengan adanya terusan Suez ini menjadi pelayaran yang dulu lewat ke bawah, sekarang bisa lewat terusan Suez. Tetapi saya baca kemarin dari China itu angkut kereta api lewat darat itu hanya ditempuh dengan waktu 16 hari. Dari Cina diangkut sampai ke Duisburg di Jerman. Nah, ini yang menjadikan produk-produk Cina akan menguasai dunia. Bayangkan aja, keretanya terpanjang, jaraknya terpanjang, tapi bisa sampai ke Eropa dalam waktu 16 hari. Sedangkan kalau lewat laut itu bisa ditempuh sampai barangkali 40 sampai 50 hari. Ini ada teknologi ini. Ini jembatan Akashi Kaikyo. Ini jembatan ini masih bentang megang rekor. Ini pada waktu kena gempa, bentang tengahnya itu menggeser sampai 1 meter. Ini jembatan ini dengan kata lain mengalami uji coba gempa skala penuh yang bentangnya atasnya 1900 menjadi 1901. Ini termasuk large deformation, large displacement ini. Ya. Ini kalau teman-teman mau jalan-jalan ke kota Jakarta, ini ada namanya jembatan gantung Kota Intan. Ini dulunya dibuat dari kayu. Kalau tadi jembatan Musi itu tipe lifting, ini juga tipe lifting. Kalau jembatan untuk mengatasi adanya navigasi itu biasanya ada beberapa tipe. Yang pertama itu adalah lifting, terus kemudian yang kedua adalah swing, jembatannya mutar. Itu bisa. Itu biasanya juga terdapat di stasiun kereta api itu yang untuk meriksa itu juga itu mutar. Itu namanya swing bridge. Jadi kalau ada kapal lewat, jembatannya diputar. Terus ada satu lagi jembatan yang model baskul. Baskul itu jembatannya yang buka. Itu ada di Bangka. Jadi mudah-mudahan dengan ide-ide seperti ini, insinyur bisa mengembangkan beberapa tipe jembatan yang indah tapi fungsional untuk pelayaran. Ini adalah jembatan di Pulau Bangka yang tadi saya katakan tipe baskul, jadi dia bisa buka. Ini desainnya Pak Jody ini. Indah juga ini. Tapi untuk mengoperasikan ini perlu energi yang besar. Ini ada juga jembatan di Jogja. Barangkali moderator bisa pulang, nengok. Yang saya maksudkan di sini itu adalah jembatan Rogo Bantar ini didesain oleh Profesor Bilar. Masih dengan menggunakan sistem paku keling. Ini dulu adalah tempat perjuangan kita, Pak, pada waktu kelas pertama. Karena terjadi perebutan antara tentara Indonesia dengan Belanda. Tapi jembatan ini terselamatkan dan sekarang dijadikan memorabilia oleh Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Ini dijadikan seperti museum. Ada dioramanya pada saat perang dan sebagainya. Ini sangat indah sekali juga. Ini Profesor Bilat ini menjadi pionir juga untuk teori baja. Saya kira beliau ini juga dosen di ITB tahun pertama, tahun awal-awal. Sekarang tidak dipakai
Karena kita di sini sudah punya banyak beberapa jembatan di Progo ini. Ini jembatan di Bosporus. Kalau orang zaman dulu pernah lihat James Bond ngambil filmnya itu di sini di Bosporus. Dan di Bosporus ada banyak jembatan. Salah satunya jembatan Cable Stay ini juga ada. Terus kemudian ada jembatan yang lain dengan tipe suspension juga. Ini selat ini yang memisahkan antara Eropa dan Asia sekarang bisa terkoneksikan dengan adanya jembatan ini. Kalau ke arah sana terus itu namanya Konstantinopel. Atau sekarang orang nyebutnya adalah Ankara, di mana Masjid Biru atau Blue Mosque ada. Gitu. Dulu yang buka adalah Sultan Fatih. Barangkali kalau sejarah tentang kota-kota dunia, Konstantinopel itu adalah kota yang dengan sistem pertahanan terbaik. Kalau zaman dulu itu sering terjadi peperangan antara bangsa Persia dan bangsa Romawi. Dan Konstantinopel ini adalah ibu kota Romawi Timur. Kalau kita belajar sejarah dari Al-Quran, sampai diturunkannya surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum ini adalah menceritakan tentang Romawi Timur dengan ibu kotanya Konstantinopel itu. Lanjut. Nah ini saya mau cerita sedikit ini. Saya dibantu teman-teman dari DPD DKI, Pak Aziz. Saya suruh cari sungai yang paling unik. Nah ini biasanya sungai itu kan perlu jembatan Pak ya. Tapi di sini sungai ini tidak boleh ada jembatan. Karena sungai ini adalah tidak punya dasar. Dasarnya dalam sekali dengan kata lain. Tapi celah. Kemudian di dalamnya ada gua-gua yang bercabang-cabang, unik sekali. Ini adanya di Filipina. Ini tidak perlu jembatan. Tapi sekali lagi, gambaran sungai yang indah itu sebenarnya adalah gambaran surga. Saya katakan demikian karena apa? Karena kalau di dalam Al-Quran itu, surga itu biasanya dikaitkan dengan air yang dengan sungai yang mengalir, ya kan? Surga itu dengan sungai yang mengalir. Nah ini kalau kita melihat sungai itu biasanya indahnya ya seperti di surga lah. Jadi air dan sungainya itu kita harus bisa menikmati kalau itu surga. Lanjut. Saya kira demikian Pak yang bisa kami sampaikan. Barangkali kalau ada pertanyaan atau ada hal-hal yang perlu diklarifikasi bisa saya jawab, tapi mudah-mudahan saya tidak bisa jawab semuanya. Nanti juga bagi-bagian lah. Terima kasih Pak Irwan sudah memberikan gambaran tentang jembatan filosofisnya, misalnya ternyata engineer jembatan juga harus kolaborasi dengan berbagai disiplin ilmu, misalnya dengan lingkungan ya, tadi biar indah, tadi katanya ada ayatnya yang menyatakan biar indah. Kemudian dengan teman-teman di elektro, ya mungkin dengan lampu-lampunya yang demikian cantik gitu ya, pasti teman-teman elektro itu ikut serta di situ. Kemudian teman arsitek tentunya. Jadi bukan hanya kekuatan saja, tetapi dibangun dengan kebersamaan. Makanya kita bikin judul perbedaan, nomor satu perbedaan tadi. Ya. Jadi filosofisnya tergali. Dan kemudian banyak hal ya, ada beberapa jembatan yang baik di luar negeri maupun dalam negeri yang kemarin saya juga mau tanya nih sama Pak Iwan nanti, kenapa kok Jawa Sumatera nggak jadi itu? Apa sebabnya tuh? Karena kebetulan adik saya ikut di situ untuk menghitung anginnya.
Kemudian Kali Progo tadi, saya memang sering ngelihat Pak di sana. Jadi kata Pak Iwan tadi, paku keling ya. Nah, pakai paku keling. Saya memang masih melihat tuh banyak pakai paku keling. Saya tayangkan dulu ya dari Pak Husni Muricar pertanyaannya. Jadi ada pertanyaan dulu saat jembatan Golden Gate dibangun, saya yakin teknologi konstruksi dan teori-teori struktur belum terlalu maju. Mungkin teori finite elemen belum berkembang seperti sekarang. Jembatan GG, jembatan Golden Gate ini maksudnya, hanya hingga sekarang masih berfungsi dengan baik. Padahal teknologi saat itu belum semaju saat ini sekarang. Pertanyaannya, kenapa jika dibandingkan dengan kondisi saat ini, di mana teknologi analisa struktur sudah demikian maju dan sangat jelimet katanya, tapi kok banyak jembatan yang tidak mampu bertahan lama, seperti jembatan pada Golden Gate tersebut. Monggo Pak Irwan. Jadi kalau sebetulnya untuk menghitung jembatan seperti Golden Gate dan sebagainya itu dengan teori klasik aja sudah bisa, ya. Pakai istilahnya dispersion method dan sebagainya. Tetapi jangan salah juga, Golden Gate itu juga mengalami sebelumnya ada jembatan Takomaneru yang gagal. Jadi kita belajar terus. Kalau yang suspension itu dengan pendekatan model matematis saja saya bisa. Tapi kalau cable stay itu memang dimulai tahun 55 di mana insinyur Jerman menginspirasi dengan menggunakan strand yang harus tension kuat. Dan sekarang memang model hitungan sudah maju gitu. Tapi orang zaman dulu itu pengetahuan tentang model-model klasik itu kuat juga. Jadi knowledge-nya itu, pemahamannya terhadap itu kuat juga. Nah, kalau sekarang sebetulnya hitungan sudah maju ya. Hitungan itu sekarang dengan finite element itu barangkali ya maju sekali. Tetapi ada satu hal yang mungkin sering lupa, itu adalah kegagalan itu biasanya dimulai dari hal yang sifatnya kecil. Jadi tidak ada kegagalan yang sifatnya tunggal, itu tidak ada. Kegagalan itu multi sebab. Mulai dari katakanlah materialnya yang kurang bagus, terus kemudian pelaksanaannya, workmanship-nya yang kurang bagus, sampai kepada operasional yang less care terhadap maintenance. Nah, yang semua ini memblended sehingga ya banyak yang gagal juga. Tapi sekali lagi, di dalam kegagalan itu pasti ada yang harus dielaborate untuk menemukan supaya jangan sampai terjadi kegagalan lagi. Kecuali keledai itu. Biasanya kalau gagalnya 2 kali. Tapi ya saya mohon maaf juga ya. Kira-kira kita juga masih banyak yang gagal lagi. Tapi itu barangkali karakter itu kita hilangkan lah. Terima kasih, mudah-mudahan Pak. Ini ada usulan dari Pak Aryoto. Jembatan Kute dan Mahkota kok didatangkan. Itu tidak didatangkan karena ada di Kalimantan Timur. Jadi Bapak bisa lihat sendiri gitu. Itu unik loh Pak, itu kan sejarahnya kan. Iya, itu unik kan? Apa namanya? Rangka digantung sama ini kan. Ya. Tuh. Nanti tanya Bu Dina juga tuh. Kalau untuk yang Mahkota ya. Ya, Bu Dina sama itu ikut rapat Pak kita dulu. Ya, nanti ada sesi Bu Dina coba kita gali lagi. Cuman saya agak kagum juga. Tadi saya bertanya masalah Sumatera. Oh, Jembatan Selat Sunda ya. Jembatan Selat Sunda itu akan memberikan efek yang multiplier yang besar sekali kalau 2 hal yang saya sebutkan Pak ya. Ini saya sebagai orang umum loh ya, bukan direktur lagi.
kalau jaringan jalannya itu bagus. Jadi tol itu sudah nyambung semuanya, nah itu kira-kira makin meningkat potensi itu. Kemudian yang kedua, teknologinya sudah kita kuasai. Dalam kata di sana itu ada palung, Pak. Sebenarnya bukan Krakataunya yang menjadi hambatan itu, tapi ada palung yang kedalamannya lebih daripada 70 meter, Pak. Teknologi untuk 70 meter ke bawah itu yang lebih sulit. Karena jembatannya besar dan sebagainya, fondasinya harus diletakkan, meletakkannya bagaimana, terus kemudian dasarnya seperti apa dan sebagainya, itu yang masih sulit. Jadi teknologi itu harus kita kuasai. Bangsa yang besar itu resources-nya harus dari diri sendiri. Kalau kita membangun tapi masih pakai utang terus ya repot. Ibaratnya cukupnya untuk buat BTN, kita makannya masih kadang-kadang, tapi kita ingin punya istana seperti Gedung Putih, gitu ya, nggak pantas juga kan. Ya sebenarnya kita prihatin dulu lah. Tapi kita memperkuat diri sendiri. Jadi bangsa yang besar itu pasti membangun dengan potensinya diri sendiri. Boleh ngutang tapi ngutang dalam negeri. Ini kata saya aja loh. Saya kira gitu. Nanti kalau sudah memberikan manfaat yang besar dengan teknologi kita sendiri, ya baru kita bangun. Dan itu saya katakan menjadi dreaming my grandson. Jadi untuk anak cucu kita lah. Baik. Terima kasih Pak Irwan. Tadi jawaban pertanyaan saya dan pertanyaan Pak Eko. Kalau soal teknologi ya seperti itu Pak Eko. Jadi mudah-mudahan. Tapi ini ada yang gelitik dikit nih. Apakah bisa nggak kira-kira nanti kita membangun itu yang Sumatera Pak? Kira-kira lah dulu. Nanti kalau sudah ditemukan robot untuk di dalam air Pak. Oh, pakai teknologi yang dalam air ya? Ya, untuk meletakkan fondasi di bawah segala macam dan sebagainya itu, karena biasanya di sana itu ada lapisan yang keras. Saya sudah ubek-ubek Pak dengan eco sounding, multi beam dan sebagainya, itu ada lapisan keras. Nah, untuk meletakkan fondasi itu kalau orang ngilem kerja di sana nggak bisa. Nah, itu harus robot. Oke. Baik Pak Eko, mudah-mudahan bisa terjawab ya Pak Eko. Dan waktu untuk Pak Irwan 5 menit lagi. Barangkali ada yang mau masih bertanya. Pak Agus, saya mau oh jawab. Iya, perempuan coba silakan. Ada yang bertanya dari perempuan-perempuan, monggo langsung nih buka mic-nya. Kalau saya nanya silakan boleh nggak? Dibuka mic-nya. Oh boleh Mbak Dina. Saya tadi cuman menggarisbawahi waktu Bapak menyampaikan kita itu ada beberapa masih oleh investor. Contohnya yang tadi Pak yang jembatan Suramadu. Nah, jadi karena investornya dari Cina, semua materialnya dari Cina, engineer-nya Cina. Sekarang KCIC juga kan seperti itu ya Pak Iwan ya. Saya naksir banget sama metode mereka yang bisa ngangkat satu span box itu pakai yang kayak robot gede gitu kan. Kita kan nggak punya, padahal kalau kita beli itu mahal sekali. Dan kita untuk menggali teknologi mereka pun mereka sangat tertutup. Nah, maksud saya adalah nanti Pak di beberapa jembatan besar-besar kita rencana ke depan itu semua mengandalkan investor asing infonya Pak Iwan. Dan saya ditugasi hanya sampai basic design. Sebetulnya sedih banget gitu, Pak. Jadi artinya jembatan-jembatan besar kita nanti itu semua diinfokan ke saya, Ibu hanya cukup sampai basic design aja kok, soalnya nanti investor dari negara A, katanya kontraktornya dari negara A juga, engineer-nya juga gitu. Apakah memang harus seperti itu gitu Pak Wan? Nggak bisa ya kita bisa dapat dana dari investor, tapi kita semua yang ngerjain gitu Pak. Itu aja sih Pak, saya rasanya pingin banget gitu kan, karena saya udah bikin basicnya gitu kan, tetapi pada saat detailing dan pelaksanaan seolah-olah kami itu tidak akan dilibatkan, gitu. Karena semuanya kayak Suramadu Pak.
Ada beberapa jembatan kita yang akan seperti itu. Gitu Pak Iwan, apakah Ya. nggak ada gitu cara supaya investor kasih dana, tapi kita aja yang ngerjain, gitu Pak? Ya, Terima kasih Mbak Dina. Coba Pak Iwan itu. ya Monggo Pak sebetulnya Iwan. apa yang dirasakan oleh Bu Dina itu juga saya rasakan. Jadi Bu Dina, chemistry kita sama. Suasana batinnya sama ya Pak ya? Iya. Tapi ada satu yang menjadikan harus itu ya. Ya, negara besar itu harus mengeksplorasi potensi dirinya. Tidak ada bangsa besar yang mengandalkan bantuan, itu tidak ada. Jadi sejarah dunia itu seperti itu. Kecuali yang sifatnya kecil, seperti Singapura misalnya, ya, itu dia tidak punya sawah. Jadi dia beli berasnya ya dari tetangga boleh. Tapi karena dia kecil, dia sangat sistemnya established, dia mengalahkan semuanya. Tapi kalau negara-negara besar yang lain, nggak boleh. Amerika itu besarnya ya seperti itu juga, menguasai teknologi. Jepang menguasai teknologi dengan sumber dayanya. Meskipun ada satu batasan ini, barangkali ini sedikit cerita saja. Jepang itu diban karena kalah perang dengan Amerika, dia tidak boleh mengembangkan teknologi aeronautika. Tidak boleh mengembangkan teknologi pesawat. Dan itu akibatnya Jepang tidak punya pesawat tempur, tidak punya pesawat komersial juga. Karena itu dilarang. Padahal sebelumnya dia maju karena punya pesawat itu. Jadi kalau mau maju ya dengan potensinya itu sendiri. Nah ini saya mohon maaf sekali ini. Mungkin saya melebihi atau offset ini. Kalau maju boleh ngutang tapi yang dalam cakupannya. Misalnya untuk survive kita ngutang. Tapi kalau untuk foya-foya untuk itu ya jangan ngutang lah. Ya prihatin dulu itu. Karena orang ngutang itu pasti didikte, bayar rento dan sebagainya kuat. Kalau tadi yang dikatakan Bu Dina itu kan sebetulnya balas hutang. Iya. Padahal Kamu kan saya pinjemin, padahal kita tapi bayar, Pak. pakai ini. Tapi kan kita bayar gitu loh Pak, nggak dikasih gitu loh Pak Iwan. Maksudnya Iya. kalian kita kan nanti bayar ya terserah kita uangnya mau bagaimana kita ininya. Bayangan saya gitu, mungkin saya nggak ngerti kali ya Pak ya. Nah, kalau yang ngutang enak itu kita dapat anaknya bukos gitu. Bayarnya bisa kapan-kapan ya Pak ya. Ya karena kita kere jadi sekolahnya, kemudian kita indekos di tempat itu kayak mantu ya itu ya kode-kode enaknya gitu kan. Tapi kalau pinjam terus kemudian pakai rentenir ya udah jebak-jebak. Baik Pak Iwan dan Bu Dina, diskusinya sangat menarik. Tapi ini ranahnya nanti kita coba tarik lagi ke tingkat yang lebih tinggi ini kalau ini. Mungkin kalau nanti di ibu kota baru mendesak dan lain sebagainya mungkin saja bisa tercipta ini ya seperti ini. Demikian Pak Iwan, saya kira waktunya Pak Iwan sudah cukup dan kita sambung dengan yang kedua. Maka itu kita beri applause dulu buat Pak Iwan dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Saya akhiri. Dan saya mohon maaf sebagai moderator masih banyak kekurangannya. Dan terima kasih kepada Pak Iwan sekali lagi dan bapak-bapak yang lain, ibu-ibu yang lain yang mengikuti webinar ini. Saya akhiri dan saya kembalikan nanti kepada MC untuk dilanjutkan dengan pemateri kedua dan ketiga. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Waalaikumsalam. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Bambang.